Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Pertama-tama marilah kita haturkan rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang telah kita terima, kesehatan yang telah kita dapat sehingga kita semua ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala bisa mengikuti kembali kajian rutin mingguan, kajian umum muamalah yang sudah masuk ke edisi yang ke-38. Salawat serta salam semoga selamanya selalu terlimpah curah kepada kekasih Allah, yakni Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para sahabatnya, kepada keluarganya dan orang-orang yang setia mengikuti ajarannya hingga yaumil akhir. Semoga kita semua diakui sebagai umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan apa yang kita lakukan tidak lain dan tidak bukan adalah meneruskan apa yang sudah diajarkan oleh baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, tuan dan puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala yang saya hormati, pada malam hari ini kajian akan berlanjut ke edisi yang ke-38 yang alhamdulillah pemateri sudah bergabung bersama kita semua, yakni yang terhormat Wazir Indra Hafidhullah, sekaligus beliau juga penggagas kajian umum muamalah ini yang sudah kita mulai sejak setahun yang lalu, tidak salah, dan sudah sampai ke edisi yang ke-38. Malam hari ini Wazir Indra akan membahas dan membedah mengenai tema kembalinya sang pemimpin, edisi yang pertama. Berarti ini ada kelanjutan materi tentang kembalinya sang pemimpin. Jadi ini materinya akan bersambung. Dalam kurung model kehidupan Utsmani. Nanti kita akan dengarkan bersama-sama apa yang dimaksud kembalinya sang pemimpin dan apa yang dimaksud dengan model kehidupan Utsmani. Yang ini penting bagi kita semua fahami dan kita akan simak bersama-sama karena kehidupan pada hari ini yang sedang kita jalankan itu sudah bias dari kehidupan yang diajarkan oleh baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan generasi terbaik yang paling dekat, yakni sahabat radhiyallahu anhum. Semoga dengan apa yang kita dengarkan nanti bisa membuka khazanah keilmuan kita semua mengenai model kehidupan Utsmani yang ideal sebagaimana yang diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang ditandai dengan kembalinya sang pemimpin. Baik, tuan puan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, saya selaku moderator akan menyerahkan secara utuh kajian ini kepada Wazir Indra Hafidhullah. Kepada Wazir Indra dipersilakan untuk dimulai. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, wala haula wala billah. Puji dan syukur mari kita sama-sama panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana atas rahmat dan karunia-Nya kita semua diberikan kesehatan badani, kesehatan keadaan sehingga kita bisa hadir dalam kajian muamalah online rutin yang alhamdulillah sekarang kita mulai lagi. Salawat dan salam semoga selalu tercurah kepada baginda Nabi Muhammad SAW, kepada keluarganya, para sahabat, para tabiin, dan kita semua selaku umatnya. Semoga kita semua mendapatkan syafaat yang mengalir olehnya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Yang terhormat tuan-tuan semuanya, terhormat
sang moderator Sidi Ilham. Terima kasih atas waktunya. Kali ini saya diberi kesempatan untuk mengisi kajian yang berjudul Kembalinya Sang Pemimpin, part 1 Model Kehidupan Utsmani. Sebenarnya kan ini dikutip dari buku Syekh Abdul Qadir As-Sufi, cuma kan judulnya kalau aslinya itu Kembalinya Khilafah. Mungkin kalau bahasa khilafah ini kan takut dimaknakannya hal-hal yang lain gitu. Jadi biar nggak terlalu tegang, jadi saya disimpelkan menjadi Kembalinya Sang Pemimpin, di mana kehadiran seorang pemimpin di zaman ini menurut Islam ya sangat penting, karena kita ketahui bersama bahwa kita manusia diturunkan ke muka bumi ini ya untuk menjadi pemimpin, untuk memimpin alam ini seperti itu. Dan makna yang sangat sedikit, maksudnya mini, pemimpin itu ya yang pertama ya kita harus bisa memimpin diri sendiri. Yang kedua mungkin kalau berkeluarga ya kita harus bisa memimpin keluarga, yaitu sebagaimana kita fitrahnya seorang laki-laki. Dan yang akan saya gambarkan pada malam hari ini adalah gambaran secara keseluruhan dulu, dan nanti di part berikutnya nanti saya jelaskan secara detailnya tentang model kehidupan Utsmani. Di mana Kesultanan Utsmani ini kan kita ketahui bersama didirikan oleh seorang yang bernama Utsman Ghazi, yaitu pada tahun 1299, dan runtuh selesai pada tahun 1924, dan sultan yang terakhir yaitu Sultan Abdul Hamid yang kedua. Dan Kesultanan Turki Utsmani ini adalah di mana hidup pada fase yang ketiga yang digambarkan Rasulullah, yaitu zamannya Mulkiyah, jadi raja-raja yang menggigit, yang dimana bisa bertahan sampai sekitar 600-an tahunan lebih lah kokoh. Dan pada dasarnya ya mereka meneruskan ajaran-ajaran dari leluhurnya, ketentuan dari leluhurnya yang bermuara ke Madinah Al-Munawwaroh, di mana di dalamnya yaitu ada Al-Quran dan Sunnah dan amal. Ini yang menjadi acuan kehidupan Utsmani, dan kehidupan Utsmani ini ya hanya gambaran bagi kita yang di zaman fase keempat ini, karena masa Mulkiyah ini kan sudah berakhir, dan model yang kedepannya setelah fase keempat ini kan minhajin nubuah ya, jadi kita kembali lagi ke awal Islam, yaitu Madinah Al-Munawwaroh. Berarti kan kita kembali lagi ke 1 Hijriah, model yang kita akan hadapi ke depannya seperti itu. Dan di sistem kehidupan Utsmani ini, yang mana gitu kan demokrasi dipimpin oleh seorang sultan. Jadi sultan selaku pemegang kekuasaan, dan di dalamnya dikelilingi oleh orang-orang yang luar biasa, dan itu bisa wujud ketika seorang Utsman Ghazi mendirikan sebuah desa atau kampung yang secara lama kelamaan menjadi sesuatu kesultanan yang sangat besar lah, sebagai penerus kesultanan-kesultanan sebelumnya. Dan di dalamnya itu kita kenal di Utsman itu ada namanya Topkapi. Kalau Topkapi itu ya semacam desa lah, kampung.
Di dalamnya itu tinggal sekelompok eh, orang ya, termasuk sultannya itu sendiri tinggal di situ, di top kapi tersebut. Dan itu bukan suatu istana yang spektakuler, hanya sebuah desa. Jadi kalau di lingkungan kita mungkin yang masih ada semacam kayak kampung adat lah, seperti itu. Jadi di dalamnya ada perangkat-perangkatnya, tinggal di lokasi dan bersama warganya tinggal di situ. Kurang lebih lah seperti itulah kalau di zaman ini kita gambarkan. Dan Sultan itu sendiri kan dibantu oleh perangkat-perangkatnya, mungkin ada wazir, kodi, dan syekhnya yang mendampinginya. Itu nanti saya jelaskan di part berikutnya secara detailnya. Kalau sekarang kan saya menggambarkan secara gambaran keseluruhannya. Jadi Sultan itu sendiri sebagai roda komunitas umat yang besar dan berporos seperti itu. Dan kekuatan Sultan itu sendiri adalah kekuatan seluruh masyarakat yang bergantung pada dua proses yang bergerak, yaitu kekayaan dan nilai. Kekayaan dan nilai berarti kan real, di mana di dalamnya kekuatannya itu ada yang namanya zakat dan kul. Nah, betapa pentingnya elemen zakat ini yang perlu kita hadirkan juga pada zaman ini, dan alhamdulillah kita sudah bisa di Indonesia, negeri tercinta ini, sudah bisa berzakat sesuai dengan syariat dan sudah ada ketetapan hukumnya. Alhamdulillah, itu suatu kebahagiaan bagi kita selaku umat Islam. Dan zakat dan kul ini dijaga oleh syariat dan kanun. Istilahnya ada kanun. Kalau kanun itu eh, titah yang keluar dari seorang sultan. Dan zakat ini dibatasi pada angka 1/5 kekayaan. Jadi kewajiban terbesar pada zakat. Sedangkan zakat mal minimalnya hanya 1/40 atau 2,5%. Dan kita kan sudah ada aturannya, di mana di dalam Islam itu kalau kekayaan kita nyampe 20 dinar ya keluarkan 5 dinar, 0,5 dinar. Kalau nyampe 200 dirham ya keluarkan 5 dirham. Seperti itu kan aturannya. Ya sama aja, dari dulu juga begitu-begitu aja peraturannya. Dan adapun ya zakat yang memperolehkan pajak ekstra yaitu pada kelompok minoritas. Ya, seperti pada ahli kitab Yahudi, Nasrani, yang untuk menjamin pelindungan mereka. Dan itu kan menjadi suatu benteng hukum bagi mereka yang disebut hukum dimni itu. Dan ketika itu dijalankan, justru kaum minoritas ini jadi merasa aman dan berkembang. Maka itu juga salah satu pemasukan bagi kesultanan itu sendiri. Nah, yang kedua yaitu kul. Kalau kul sifatnya terikat, jadi semacam kalau di zaman kita mungkin kayak pesantren, akademi lah, seperti itu. Tapi sepintas memang seperti dibelenggu, maksudnya kan orang itu diam di situ, ada yang tugas ngelayani sultan, ada yang bagian kayak kalau di Kesultanan Jogja kan ada kayak macam abdi dalam kayak begitulah. Tapi justru dari bertinggal bersama-sama dan diasuh oleh seorang sultan yang selaku sepintas seperti seorang majikannya, padahal kayak dalam arti sesungguhnya bukan gitu, karena kan kul ini kan istilahnya jadi menghadirkan kasih sayang antara kita sultan dan bagian kul itu sendiri. Justru dari kul ini
melahirkan ahli-ahli yang begitu hebat ya, seperti ahli administrasi, mungkin arsitek, kedokteran, apa penyair dan lain sebagainya. Jadi dengan adanya zakat dan kul ini sangat vital untuk kelangsungan kebesaran keagungan Turki Utsmani di masa waktu itu. Dan ketika menjelang Turki Utsmani itu runtuh kan karena akibat para sultan ini meninggalkan Topkapi, karena kan waktu itu para bangkir itu menjebak dengan infrastruktur sehingga sultan itu tergiur untuk tinggal di sebuah istana yang megah yang bernama Istana Dolma Pace. Kan mau tak mau, kalau tadinya hidup di desa atau kampung, sekarang hidup di istana, otomatis kan gaya hidup juga pasti akan berubah, jadi ikut terbawa gaya-gaya Eropa yang sudah lama sifatnya borjuis lah, seperti itu. Dan nanti kita bahas juga ini menjelang keruntuhannya Turki Utsmani ini nanti di part berikutnya. Ini akan pembahasannya akan panjang ini, insya Allah beberapa episode ke depan. Dan berkembang ketika sudah berkembang dari Topkapi, maka berkembang membesar, dan nanti di pusat kota itu ada begitu banyak istilahnya imarat, mungkin suatu komplek masjid yang ada masjid di dalamnya, ada madrasah, ada rumah sakit, yang semuanya itu berbasis wakaf dan itu gratis sifatnya untuk masyarakat-masyarakat tertentu. Dan ini kita ketahui bahwa di sejarawan-sejarawan itu mengungkapkan bahwa di Turki Utsmani itu wakaf-wakaf itu begitu luar biasa, banyak sekali yang bisa mencapai ribuan tanah-tanah wakaf itu. Nah, ini sesuatu yang luar biasa bagi kita selaku umat Islam yang bisa mengambil hikmahnya dari pelajaran sejarah-sejarah masa lalu untuk kita dan generasi yang akan datang. Dan sekali lagi saya katakan, masa mulkiah ini sudah berakhir. Ini hanya penggambaran ketika kita menjalankan apa-apa yang dicontohkan oleh Rasulullah, maka buktinya sudah terbukti di masa silam. Dan bagi daerah-daerah yang dulunya mungkin hari ini masih ada kesultanannya, itu masih bisa dilihat kalau sisa-sisa pola kehidupan masyarakat itu masih ada, walaupun ya tidak se sekomplit seperti dulu, mungkin tinggal sisa-sisanya aja ya, mungkin seperti kayak di Jawa Barat, mungkin di sekitaran Cirebon atau di daerah Banten, itu masih ada di pola-pola kehidupan masyarakatnya, mungkin cara untuk berdagangnya, untuk pola pendidikannya masih ada, itu masih masyarakat ada yang masih mempertahankan kehidupan seperti itu. Dan kita juga Nusantara ini waktu dulu kan merupakan bagian dari Turki Utsmani itu sendiri. Ya mungkin gitu gambaran untuk mukadimah pembahasan awal untuk ini. Jadi mungkin selanjutnya diserahkan ke moderator untuk tanya jawab. Demikian tuan-tuan semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.